Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana Putri dengan nomor induk mahasiswa 10121033 dari kelas C5 Manajemen Angkatan 2021. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Selamat menyaksikan. Materi pertama yang akan saya sampaikan adalah mengenai Ma'rifatul Quran atau mengenal Al-Quran. Al-Quran sendiri berasal dari kata yang sama dengan qira'ah, yaitu akar katanya dari qira'ah, qiratan wa qur'anan. Qira'ah memiliki arti mengumpulkan dan menghimpun. Qira'ah berarti merangkai huruf-huruf dan kata-kata menjadi satu dengan yang lainnya dalam satu ungkapan kalimat yang teratur. Al-Quran ini merupakan kalam Allah dan merupakan mukjizat. Al-Quran ini juga diturunkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Diriwayatkan secara mutawir dan membacanya bernilai ibadah. Selain dari tadi pengertian Quran, ada juga Asmaul Quran. Istilah Asmaul Quran ini berasal dari bahasa Arab untuk merujuk kepada nama-nama Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran disebut juga sebagai Alkitab. Alkitab ini dimana Al-Quran ini harus ditulis, dibaca, dan dijadikan pedoman bagi umat muslim dan umat manusia tentunya. Yang kedua, Al-Quran ini sebagai Al-Huda atau petunjuk, karena menunjukkan manusia kepada jalan yang lurus dan membimbing dengan akal dan perasaan agar keyakinannya benar. Yang ketiga ada Al-Furqan atau pembeda. Pembeda yang dimaksud adalah pembeda antara yang hak dengan yang batil, yang baik dengan yang buruk. Pembeda juga dengan kitab-kitab kesesatan, dan pembeda juga dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Yang selanjutnya, Al-Quran sebagai Ar-Rahman atau rahmat bagi orang-orang yang beriman, karena Al-Quran ini merupakan petunjuk dari kesejahteraan. Selanjutnya ada An-Nur atau cahaya, di mana Al-Quran ini sebagai cahaya karena memberi petunjuk kepada manusia, mengeluarkan manusia dari segala kegelapan atau ketidaktahuan atau kesesatan, syirik, dan kejahatan yang lainnya. Al-Quran sebagai Ar-Ruh atau roh, karena di dalamnya terdapat kehidupan dan kematian dari kekafiran. Yang selanjutnya ada Asy-Syifa atau obat, di mana Al-Quran ini sebagai obat bagi segala penyakit, baik penyakit keraguan, kemusyrikan, kemunafikan, penyakit syahwat dan syubhat, dan penyakit yang lainnya. Selanjutnya ada Al-Haq atau kebenaran, di mana Al-Quran ini mengandung kebenaran yang tidak ada keraguan di dalamnya atau mutlak benar. Selanjutnya ada Al-Bayan atau penjelasan, di mana penjelasan dalam Al-Quran ini banyak sekali, misalnya penjelasan tentang petunjuk keluar dari kemaksiatan, kesesatan, lalu banyak petunjuk tentang menerangkan berbagai hikmah dari kehidupan dan yang lainnya. Selanjutnya, Al-Quran sebagai Al-Mau'izah atau sebagai pelajaran, di mana Al-Quran ini mengandung pelajaran yang sangat indah yang dapat memperbaiki akhlak, kehidupan manusia juga, dan memperbaiki amal perbuatan kita sebagai manusia. Yang selanjutnya, yang ke-11 ada Al-Zikr, di mana pemberi pengingat. Al-Quran ini di dalamnya mengandung dalil-dalil sebagai pengingat bagi umat manusia. Lalu setelah Ma'rifatul Quran tadi ada Asmaul Quran. Sekarang ada juga Maknatul Quran atau arti dari Al-Quran. Yang pertama ada Al-Quran adalah Kitabun Nabai wal Akbar atau kitab yang berisi berita dan kabar. Selain itu ada juga Al-Quran memberikan berita-berita yang akan datang, seperti dituliskan bahwa akan datangnya bangsa Romawi dan ternyata benar, di hari kiamat, misalkan hari kebangkitan manusia, dan hari penghisabannya kelak di akhirat ya. Yang ketiga ada Al-Quran sebagai kitabul hukmi wa syariah atau kitab hukum dan syariah yang terdapat pada Quran surat Al-Maidah juga, yang menyatakan bahwa hukum-hukum yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan konsekuensinya jika tidak mengikuti hukum tersebut.
Lalu Al-Quran Al-Quran ini maknanya adalah kitabul jihad atau kitab jihad, di mana Al-Quran ini berbicara tentang jihad yang banyak, di banyak ayat gitu ya. Di dalam arti khususnya yaitu kita, dalam arti umumnya ya ini segala upaya dalam rangka meninggalkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Jihad ini bukan memerangi orang kafir ya, bukan memerangi orang kafir saja, tetapi segala bentuk pendekatan kepada Allah itu juga merupakan sebuah jihad. Mempertahankan agamanya juga sebuah jihad ya. Yang keempat, ada Al-Quran sebagai kitabul tarbiyah atau kitab pendidikan, di mana di dalamnya terdapat banyak sekali pendidikan seperti dalam Quran surat Asy-Syura. Al-Quran memuat kisah-kisah penuh hikmah yang mengandung banyak pelajaran seperti kisah Ashabul Kahfi, kisah Maryam, Zulkarnain, Asiyah, dan lain sebagainya. Lalu ada Al-Quran sebagai Minhajul Hayah atau pedoman hidup, di mana Al-Quran ini memuat banyak aturan seperti akidah, ibadah, hukum, muamalah, akhlak, lalu politik, ekonomi gitu ya. Dan Al-Quran adalah sebagai ilmu pengetahuan. Jelas saja itu ya. Materi selanjutnya adalah iman kepada Al-Quran ya. Tuntunan iman kepada Al-Quran. Yang pertama ada mengakrabi Al-Quran. Dengan melakukan interaksi dengan Al-Quran, dengan cara mempelajari dan mengajarkannya, bisa memperlancar bacaannya atau tilawahnya agar sesuai dengan makhraj dan tajwidnya. Lalu pemahamannya dengan mempelajari dan mengajarkan sesuai dengan pemahaman para salafus salihin. Penerapannya dalam kehidupan dan mengajak orang lain untuk melakukannya. Lalu menghafal dan mengamalkan dan menjaga Al-Quran akan memberikan mahkota yang terang benderang bagi orang tua kita di kelak di alam kubur. Diberikan seperti ini, orang tua diberikan pakaian yang tidak sebanding dengan apa yang ada di dunia gitu ya, kalau membaca Al-Quran tuh. Yang kedua, iman kepada Al-Quran ini juga mendidik diri dengan Al-Quran, karena di dalam Al-Quran itu seperti yang disampaikan tadi adalah sumber dari segala ilmu. Adalah Al-Quran ini sebagai sumber pendidikan gitu ya. Yang ketiga, tunduk menerima hukum-hukumnya dengan cara mematuhi dengan segala ketundukan, lapang dada kepada hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran sebagai tanda bukti ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mau tidak mengikuti hukum-hukum Al-Quran itu disebutnya kafir, ada juga zalim atau orang fasik. Yang keempat, ada menyeru orang untuk juga membaca Al-Quran, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengikuti segala petunjuk Allah dan meninggalkan semua larangannya. Yang kelima adalah menegakkan Al-Quran di muka bumi, di mana kita harus menyebarkan ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran ini karena wajib ya, karena untuk berbagi ilmu itu hukumnya wajib. Kita harus membagi ilmu, apalagi ini yang ada di dalam Al-Quran adalah ilmu yang sudah tentu kebenarannya, sudah merupakan sumber pendidikan dan sumber kebahagiaan untuk umat manusia. Jadi kita sebagai umat manusia juga senantiasa haruslah berbagi ilmu mengenai apa yang ada di dalam Al-Quran ini, karena sesungguhnya ketika kita berbagi ilmu dengan orang lain dan ilmu itu berhasil diterapkan, ilmu itu menjadi pedoman bagi mereka, dan insya Allah kita juga mendapatkan keberkahan atas ilmu tersebut. Seperti itu. Sekian, terima kasih. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai Al-Quran dan makna-makna serta nama-nama lain Al-Quran. Semoga materi ini bisa menjadi manfaat dan membuat teman-teman semua yang nonton bisa menjadi tergugah hatinya untuk kembali membaca Al-Quran, untuk memaknai dan memahaminya dan mengamalkannya. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini sangat berguna bagi saya, khususnya umumnya bagi kita semua. Mohon maaf bila ada perkataan yang kurang berkenan atau intonasi yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.